lahir pada 24 Januari 1916 di Desa Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Pada saat itu juga, Jenderal Sudirman bersama rekan-rekannya melarikan diri ke Jakarta untuk bertemu Presiden Soekarno. Setibanya di Jakarta, ia ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang. Sudirman dan Iskak Cokro Adisuryo serta warga Indonesia bersenjata mengepung kamp tentara Jepang lalu memaksa Jepang untuk menyerahkan diri dan memberikan senjata mereka. Sebagian besar senjata ini kemudian digunakan oleh unit BKR Sudirman yang kemudian menjadikan unitnya sebagai salah satu unit dengan senjata terbaik di Indonesia. Pada bulan Oktober, pasukan Inggris yang bertugas melucuti senjata tentara Jepang dan memulangkan tawanan perang Belanda tiba di Semarang. Pasukan Inggris ini kemudian melanjutkan ekspedisi ke Magelang. Ekspedisi ini kemudian disinyalir oleh pejuang Indonesia sebagai persiapan membangun pangkalan militer di Magelang dengan mempersenjatai kembali tentara Belanda tawanan Jepang. Namun saat itu Sudirman yang telah berpangkat kolonel mengutus beberapa pasukannya di bawah pimpinan Letnan Kolonel Istiman untuk mengusir mereka, dan misi ini sukses sehingga mengusir tentara Eropa dari tanah Ambarawa. Setelah terbentuknya perjanjian Linggarjati pada awal 1947, keadaan Indonesia pada saat itu sudah mulai kondusif. Pada masa ini, Sudirman memulai reorganisasi militer dengan merangkul PKR dan berbagai laskar. Reorganisasi ini baru tercapai pada Mei 1947 dan pada 3 Juni 1947, TNI Tentara Nasional Indonesia terbentuk. Pada tanggal 10 Juli, Sudirman dan kelompoknya kembali ke Yogyakarta. Mereka disambut oleh ribuan warga sipil dan diterima dengan hangat oleh para elit politik di sana. Kesehatan Sudirman semakin hari semakin memburuk. Penyakit yang dideritanya, TBC, memaksa Sudirman kembali berjuang untuk dirinya sendiri. Ia melakukan pengobatan di Panti Rapi sampai akhir tahun dan keluar pada bulan Oktober. Ia lalu dipindahkan ke sebuah sanatorium di dekat Pangkem. Akibat penyakitnya ini, Sudirman jarang tampil di depan publik. Ia dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang pada bulan Desember. Di saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan yang berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia. Pada 27 Desember 1949, meskipun sedang sakit, Sudirman saat itu juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI di negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Pada 28 Desember, Jakarta kembali dijadikan sebagai ibu kota negara. Pada 29 Januari 1950, seseorang yang berani melawan penjajah, kuat dalam bergerilya, akhirnya menyerah pada penyakitnya. Indonesia berduka. Tepat pada pukul 18.30, Sang Jenderal Besar Sudirman wafat. Kabar duka ini dilaporkan dalam sebuah siaran khusus di RRI. Setelah berita kematiannya disiarkan, rumah keluarga Sudirman dipadati oleh para pelayat, termasuk semua anggota Brigade 9 yang bertugas di lingkungan tersebut. Keesokan harinya, jenazah Sudirman dibawa ke Yogyakarta, disemayamkan di Masjid Gede Kauman. Jenazah Sudirman kemudian dibawa ke Taman Makam Pahlawan Semaki dengan berjalan kaki. Sebagai tanda penghormatan besar untuk Sang Jenderal, pemerintah pusat memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang sebagai tanda berkabung di seluruh negeri.